Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang menonton video kali ini. Ya, seperti biasa kawan, ini kita lagi slow ya kan kawan. Jadi kita sedang bersantai ya, dimana di lahan pertanian kita yang di tempat ini. Saat ini di tempat kami musimnya lagi musim menanam padi dan musim harga cabai mahal ya. Yang pertama kita bahas mengenai tentang cabai di tempat kami mahal ya. Jadi kawan-kawan, saat ini harga cabai di tempat kami dari petani saja sudah mencapai harga 70.000 ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu harganya mencapai titik 90.000. Nah, cabai di sini memang ketersediaan barangnya itu tidak sebanyak pada waktu-waktu sebelumnya atau waktu-waktu panen raya ya, tidak sebanyak itu. Sedangkan permintaan pasar cukup tinggi ya, menjadikan harga cabai di sini mahal. Kebanyakan dari tanaman cabai yang kita budidayakan itu menjadi mahal karena ketersediaan barangnya sedikit, yang disebabkan oleh tanaman cabai banyak yang mati. Yang kedua yaitu adalah banyak serangan penyakit pada buah cabai yaitu patek ya, menjadikan barang cabai ya ketersediaannya sedikit. Nah, hal itu menjadi harganya mahal dan itu menjadi keuntungan tersendiri bagi para petaninya. Akan tetapi dari permasalahan itu alangkah baiknya petani selalu memperhatikan perawatan ya, dan selalu intensif mengamati tanaman, karena tanaman cabai saat ini memang permasalahan yang terjadi adalah banyak yang leles ya. Leles itu kalau orang di sini ya lebih tepatnya layu secara permanen lah kan kawan, yang disebabkan akibat ketidakmampuan sebuah tanaman cabai ya pada kondisi cuaca saat ini ya. Biasanya kondisinya hujannya terlalu deras, airnya berlebih yang menjadikan tanaman itu leles atau mati ya. Jadi mati layu permanen kan kawan ya, jadi tidak bisa hidup lagi, sehingga ya mungkin dari segi para petaninya ruginya di situ kan kawan ya, banyak yang mati ya, sehingga tanaman cabai tidak bisa dipanen kembali, hanya panen pada saat itu saja. Bahkan selain itu juga serangan penyakit ya berupa patek ya, jamur-jamur yang menyerang buah tanaman cabai itu juga sangat-sangat memprihatinkan ya, dalam artian banyak buah cabai yang mudah terserang itu ya, karena kondisi lembab ya saat musim penghujan semacam ini menjadikan buah cabai salah satu tempat yang paling cocok untuk perkembangan tersebut. Nah, dan ya ingatkan kembali, alangkah baiknya kan kawan tetap selalu memperhatikan perawatan dari tanaman cabai ya, terutama fungisidanya ya kan kawan. Kalau kami saya sarani lebih melakukan pencegahan, apalagi harganya cabai saat ini mahal sekali ya kan kawan, semacam itu. Dan selain fungisida juga pengairan ya, dalam artian pengolahan lahan ya yang sudah ditanami cabai itu pastikan jalur airnya bisa keluar ya kan kawan, tidak menggenang, karena kebanyakan tanaman cabai itu mati akibat tergenang air kan kawan saat musim penghujan semacam ini ya. Sehingga alangkah baiknya kalau lahan kawan-kawan sudah dibuat bedengan ya, itu baiknya diberi saluran pembuangan ya, sehingga harapannya nanti kalau hujan airnya langsung keluar semacam itu. Nah, itu dari tanaman cabai. Lalu kita pantau juga di sini penanaman, yaitu adalah tanaman padi, di mana tanaman padi saat ini ya sebagian sudah pada
membibitkan semacam ini lalu ditanam. Nah, yang dimana musim penghujan semacam ini cocok sekali untuk melakukan proses penanaman ya kan kawan, terutama penanaman padi ya. Apalagi tanaman padi banyak menggunakan air ya. Di musim penghujan saat ini sangatlah cocok untuk ditanami komoditas padi. Dan nantinya kawan-kawan dalam penanaman padi ya itu kemungkinan untuk berhasilnya jauh lebih tinggi ya dibandingkan musim kemarau, yang dimana saat musim kemarau itu keberhasilannya makin kecil ya kan kawan, karena biasanya di sini airnya sedikit. Tapi kalau musim penghujan semacam ini memang lahannya tak ada hujan ya, kayak gini kondisinya ada airnya ya, jadi cocok sekali untuk ditanami komoditas padi. Dan untuk musim penghujan semacam ini alangkah baiknya kan kawan memilih komoditas padi yang ketinggian tanaman padinya tidak terlalu tinggi, karena nanti kalau hujan biasanya kalau tanaman padinya terlalu tinggi itu roboh. Permasalahan yang sering terjadi semacam itu, kalau tanaman padinya itu tinggi itu roboh, dan nantinya gabah atau yang nantinya bahan yang akan dijadikan beras itu ya, atau gabah istilahnya orang tani itu nanti pada tumbuh kembali ya kan setelah tanaman tersebut roboh, sehingga kami saranin lebih tanamannya tanaman kecil ya, padi tapi tidak tinggi ya kan kawan. Biasanya kalau di daerah kami menggunakan padi turunan itu sudah kondisinya tidak tinggi ya komoditasnya ya. Tapi kalau di sini ya yang jelas komoditas padinya itu varietasnya ya varietas yang tidak tinggi kan kawan. Biasanya kayak mapan itu kan tinggi kan kondisinya tanamannya itu loh, untuk dipanen itu cukup tinggi. Jadi kalau terkena hujan itu terkadang rubuh kan kawan, rubuh, tidak bisa tegak berdiri lah ya. Jadi banyak gabah yang merubah rasa ya, yang dimana karena roboh tersebut menjadikan gabah tersebut rasanya berbeda akibat kebanyakan gabah yang tumbuh kembali semacam itu. Jadi saya saranin untuk penanaman padi saat musim hujan semacam ini segera dilakukan, tapi pilihlah padi yang tingginya itu tidak terlalu tinggi atau yang pendek lah kan kawan semacam itu. Tapi alangkah baiknya cari padi yang anakannya banyak kalau tingginya itu tidak terlalu tinggi semacam itu, sehingga nantinya padi-padi yang kita budidayakan saya harapannya hasilnya banyak, akan tetapi juga tidak roboh semacam itu kan kawan. Dan yang jelas dalam penanaman padi ini ya mungkin untuk pembajakan untuk lahannya selalu saya ingatkan pergunakan pupuk kandang agar lahan kawan tetap terjaga kesuburannya, dan yang jelas jauh lebih baik ya kan kawan jika lahan kawan selalu diberi pupuk kandang ataupun pupuk organik yang lainnya seperti kompos, seresah dan lain sebagainya, agar menjaga kondisi tanah dalam kondisi yang baik, karena pupuk-pupuk organik tersebut pastinya akan berefek pada perbaikan sifat fisik, kimia maupun biologi dari tanah itu sendiri. Oke, itu dulu kegiatan sore kali ini, semoga bisa menambah manfaat ilmu serta informasi bagi kawan-kawan ya. Semoga berguna, dan jika ada kekurangan maupun kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.